Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pembelajaran matematika kelas 6. Kita di sini nanti akan belajar tentang statistika. Teman-teman, sebelumnya buka catatannya ya, yang kemarin sudah dicatat. Kita simak bareng-bareng. Kita masuk di data dan pengumpulannya. Data dapat diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pengamatan atau observasi. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Dan yang ketiga yaitu lembar isian, angket atau kuesioner yang diambil dari sampel yang kita tentukan. Kita masuk di penyajian data. Untuk mempermudah membaca dan memahami data, penyajian data ada 2 cara ya. Yang pertama yaitu tabel atau daftar. Yang kedua yaitu grafik atau diagram. Nah, penyajian data ini digunakan untuk mempermudah kita untuk membaca dan memahami data yang kita peroleh. Nah, seperti ini adalah tabel hasil penjualan gula pasir selama seminggu. Misalkan di hari Senin ada 12, terjual 12 kilo ya. Untuk yang hari Selasa 8, untuk yang hari Rabu itu juga 8, hari Kamis itu 4, hari Jumat ada 6, Sabtu 10, Minggu 8. Jadi total keseluruhan yang terjual adalah 56. Teman-teman kalau membuat tabel jangan lupa pakai penggaris ya. Selanjutnya, diagram batang. Data yang berbentuk batang-batang persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, dari tabel di depan kita bisa membuat diagram batang sebagai berikut. Misalkan hari Senin tadi berapa? Ada 12. Hari Selasa ada 8, Rabu juga 8, Kamis tadi ada 4 ya teman-teman, Jumat ada 6, Sabtunya tadi ada 10 dan Minggunya ada 8. Mengerti ya? Gampang ya. Kita masuk di diagram garis. Diagram garis yaitu data dalam diagram yang berbentuk garis. Kita masih sama dengan menggunakan tabel yang ada di depan. Hampir sama ya, Seninnya 12, itu dikasih titik. Nanti diagram garis menghubungkan titik-titik yang ada di diagram. Kita masuk di diagram lingkaran. Diagram yang membagi sebuah lingkaran menjadi juring-juring sesuai data. Nah, bagian juring bisa dalam bentuk persen atau derajat. Persen itu menunjukkan persentase dari keseluruhan data. Kalau derajat itu menunjukkan besar sudut dari juring-juring sebuah diagram lingkaran. Nah, berikut ada langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama yaitu tentukan banyak siswa atau tentukan banyak datanya. Jumlah data ya. Yang kedua yaitu mencari persentase dan besar sudut. Biasanya teman-teman bisa melihat dari tabel atau melihat dari soalnya mintanya di persentase atau derajat. Yang ketiga yaitu buat lingkaran, jangan lupa gunakan jangka ya teman-teman. Dan yang keempat yaitu bagi lingkaran menjadi juring-juring atau menggunakan busur lebih mudah lagi. Dan yang terakhir yaitu berikan keterangan sesuai yang diminta oleh soal. Nah, berikut adalah data nilai kelas 6. Nah, di sini nanti kita akan membuat diagram lingkaran dengan keterangan besar sudut. Sebelumnya langkah pertama tadi adalah menentukan jumlah datanya. Banyak siswanya ada 20. Nah, karena ini akan menggambar dengan besar sudut, berarti nanti kita mencari keseluruhan lingkaran ada berapa teman-teman? Iya, 360. Sekarang kalau nilai 50 itu 3 dibagi jumlah dari keseluruhan data 20 dikali jumlah keseluruhan dari lingkaran dalam bentuk derajat 360. Hasilnya adalah 54. Nah, untuk nilai 60
sama 3 berarti tetap hasilnya juga sama 54 derajat. Untuk nilai 70 itu 4, berarti 4 per 20 dikali 360 derajat, hasilnya yaitu 72 derajat. Nah, nilai 80 ada 5. Berarti 5 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Untuk nilai 90 itu ada 3. Berarti 3 per 20 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Sama dengan nilai 50 dan 60 ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu nilai 100. Ada 2, berarti 2 per 20 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Dikalikan dengan jumlah lingkaran 360 derajat. Gampang kan? Nah, berikut adalah contoh yang usai digambar seperti yang ada di catatan teman-teman. Masih banyak yang salah dalam menggambar derajatnya ya, karena belum menggunakan busur. Jadi kalau menggambar diagram lingkaran, usahakan teman-teman menggunakan busur derajat supaya derajatnya atau gambarnya lebih tepat. Nah, di sini nanti ada data nilai kelas 6 yang menggunakan persentase. Sama halnya tadi, yaitu pertama kita tentukan dulu jumlah datanya. Banyak anak ada 20. Persentase keseluruhan dari diagram lingkaran yaitu 100%. Sama, cuman kita kalikan dengan 100%. 50 ada 3 per 20 dikali 100%, hasilnya 15%. Nilai 60 sama ya, 15%. Untuk nilai 70 ada 4 anak, berarti 4 per 20 dikali 100%, hasilnya 20%. Untuk nilai 8 itu ada 5 anak, yaitu 5 per 20 dikali 100% ada 25. Untuk nilai 90 sama dengan nilai 50. Untuk nilai 100, 2 per 20 kali 100, hasilnya adalah 10%. Nah, di sini ada gambar dari diagram lingkaran dengan keterangan persen. Nah, teman-teman ingat ya, bahwasanya untuk menentukan baik persen maupun derajat, itu untuk menggambar tetap menggunakan satuan derajat dulu ya. Jadi kita membaginya lingkaran dengan derajat, busur derajat. Ya, demikian tadi materi yang bisa Usaini sampaikan. Apabila ada salah kata, Usaini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.